Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zalwa Akbar dengan NIM 21231151 dengan mata kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Bapak Tri Wanda Martin MPD. Baik, pada pertemuan 2 dan ketiga ini, kita akan membahas materi mengenai prinsip taksonomi, yaitu determinasi, klasifikasi, dan nomenklatur pada makhluk hidup. Adapun yang dimaksud dengan taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Prinsip taksonomi terdiri dari tiga hal utama yaitu determinasi, klasifikasi, dan nomenklatur. Selanjutnya, apa itu determinasi? Kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Cara membuat kunci determinasi yang bisa dilakukan yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan haruslah mudah diamati. Yang ketiga, deskripsikan karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Selanjutnya, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Selanjutnya, setiap kuplet diberi nomor. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Selanjutnya, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Selanjutnya, perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. Pahami arti dari semua istilah yang ada. Selanjutnya, bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan layaknya tidak kena, mungkin terjadi kesalahan. Ulangi ke belakang. Selanjutnya, apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya. Selanjutnya, yang terakhir, konfirmasi pilihan tersebut dengan deskripsinya. Selanjutnya, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Misalnya, ragi dan jamur. Diklasifikasikan sebagai jamur karena keduanya tidak bergerak dan kekurangan klorofil. Peran dari klasifikasi, klasifikasi makhluk hidup memungkinkan kita untuk yang pertama mengatur dan mengkategorikan spesies berdasarkan karakteristik yang sama. Yang kedua, menyediakan sistem universal untuk komunikasi dan pertukaran informasi. Yang ketiga, mengungkapkan hubungan evolusioner dan leluhur yang umum. Selanjutnya yang terakhir, membangun penelitian ilmiah, upaya konservasi dan studi keanekaragaman hayati. Adapun pohon kekerabatan, contoh pohon kekerabatan, periksa pohon ini terkait keterkaitan juga dikenal sebagai populasi evolusi atau pohon filogenik, pasangan atau organisme mana yang paling mengejutkan. Selanjutnya, bagaimana kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Kunci dikotomi adalah alat yang digunakan para ilmuwan untuk mengklasifikasikan organisme yang mereka temukan di lapangan. Kunci ini terdiri dari serangkaian pertanyaan berturut-turut yang jawabannya adalah ya ataupun tidak. Pertanyaan yang diajukan didasarkan pada serangkaian karakteristik yang kontras. Selanjutnya, apa itu manfaat dari klasifikasi? Adapun beberapa keuntungan pengelompokan organisme, yang pertama meningkatkan pemahaman tentang keanekaragaman hayati. Yang kedua, memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara efektif tentang makhluk hidup. Yang ketiga, memungkinkan kita mengidentifikasi spesies baru di habitat terpencil. Yang keempat, memungkinkan kita menyebutkan organisme yang kita belum yakin. Dan yang terakhir, membantu kita dalam studi ekologi dan konservasi spesies. Adapun kelemahan dari klasifikasi,
Yang pertama, terkadang menantang karena skenario atau yang kompleks atau organisme yang berkembang. Yang kedua, dapat sangat subjektif dan tidak konsisten. Yang ketiga, organisme yang serupa secara fisik mungkin tidak terkait secara genetis. Dan yang terakhir, beberapa organisme mungkin memiliki karakteristik yang tidak cocok dengan kategori yang ada. Selanjutnya, apa itu nomenklatur? Nomenklatur adalah sistem penamaan makhluk hidup yang berlaku secara internasional. Sistem penamaan ini menggunakan bahasa Latin dan mengikuti aturan tertentu. Nama ilmiah makhluk hidup terdiri dari dua kata, yaitu genus dan spesies. Contohnya, nama ilmiah kucing adalah Felis catus, di mana Felis adalah genus dan catus adalah spesies. Sistem nomenklatur ini memastikan bahwa setiap makhluk hidup memiliki nama yang unik dan mudah dikenali di seluruh dunia. Mungkin sekian presentasi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.